Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pelajari sabda-sabdanya, yang kita telusuri dan kita gali hikmahnya, perjalanan hidup serta dakwahnya. Kita berharap bisa mengamalkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat nanti. Tema yang akan kita bahas pada kajian Sirah Nabawiyah pagi hari ini, seperti yang sudah diberitahukan, adalah tentang dakwah yang masif setelah perjanjian Hudaybiyah. Dakwah yang masif dalam arti dakwah yang besar-besaran yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah sudah kita bahas pada kajian Sirah Nabawiyah pada pertemuan sebelumnya. Di antara hal terpenting dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah waktu terjadinya, yaitu di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Ini waktu terjadinya, tahun ke-6 Hijriyah, yang saat itu Nabi bersama 1.000 umat Islam menuju Mekah untuk melaksanakan umroh, akan tetapi dihalangi oleh orang-orang musyrik Mekah. Banyak peristiwa yang terjadi sebetulnya, tapi yang terpenting ya ini, yaitu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Karena terjadi di tempat yang namanya Hudaybiyah, maka dinamakan dengan nama tempatnya, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian ini sudah kita bahas juga pada kajian Sirah Nabawiyah sebelumnya. Di antara peristiwa penting lainnya yang juga sudah kita bahas adalah tentang sikap Umar yang mempertanyakan kepada Abu Bakar maupun kepada Nabi kenapa menyetujui poin-poin perjanjian Hudaybiyah yang sekilas merugikan umat Islam. Dan kita sudah membahas detailnya peristiwa yang cukup dramatis itu, bagaimana Umar mempertanyakan hal tersebut langsung kepada Abu Bakar, kemudian kepada Nabi, dan ternyata jawaban Nabi persis seperti jawaban Abu Bakar, padahal keduanya sebelumnya tidak pernah menyepakati nanti kalau Umar mendatangi kita, kita jawab begini. Tidak. Nabi dan Abu Bakar tidak pernah menyepakati itu, tapi begitu Umar datang ke Abu Bakar dan berikutnya datang kepada Nabi, jawabannya persis. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, ini menunjukkan salah satu keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu karomah yang luar biasa dari beliau, karena
kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya persis seperti yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah membahas ya peristiwa cukup dramatis juga, di mana begitu selesai perjanjian, yang itu artinya juga umrohnya tidak jadi, karena salah satu isi perjanjiannya umrohnya tahun depan. Maka mau tidak mau menyembelih hewan sembelian yang sudah dibawa. Singkat cerita, Nabi awalnya menyuruh para sahabat supaya menyembelih hewan mereka dan mencukur rambut mereka dalam rangka tahallul. Dalam rangka tahallul. Nah, ternyata para sahabat Nabi waktu itu tidak ada yang melakukannya, karena mereka masih belum bisa menerima kenyataan yang ada, yaitu tidak jadi umroh, mengalah. Nah, singkat cerita, Nabi masuk ke tendanya, menemui istrinya, menceritakan kejadian tersebut, dan istrinya memberi saran. Anda langsung saja keluar dari tenda, tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, langsung sembelih hewan Anda, nanti pasti mereka langsung mengikuti, dan betul gitu. Dan itu apa? Betul. Nah, ini beberapa peristiwa yang mengiringi perjanjian Hudaybiyah. Dan singkat cerita, setelah itu pulanglah Nabi dan umat Islam ke Madinah. Di tengah perjalanan, kata Ibnu Katsir, Allah menurunkan yang namanya surat Al-Fath. Surat Al-Fath, yang di dalam surat ini ada kalimat inna fatahna laka fathan mubina, yang secara arti sesungguhnya kami memberi kemenangan yang nyata kepada kalian. Itu kata Allah, kami memberikan kemenangan yang nyata kepada kalian. Bukankah saat itu kalah sebetulnya? Sekilas iya, tapi jelas kita lebih yakin apa yang Allah katakan, inna fatahna laka fathan mubina. Ternyata menurut Allah, perjanjian Hudaybiyah ini adalah kemenangan yang nyata. Nah, salah satu kemenangan yang nyata adalah terbukanya kesempatan yang lebih luas dari sebelumnya untuk berdakwah. Nah, maka ini yang kita maksud dakwah masif pasca perjanjian Hudaybiyah, karena salah satu isi perjanjian Hudaybiyah gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya umat Islam dan orang-orang musyrik Mekah saat itu sepakat menghentikan perang selama 10 tahun. Nah, itu yang membuka kesempatan sangat luas untuk berdakwah gitu. Nah, maka pada pagi hari ini akan kita bacakan ya komentar-komentar ulama maupun ahli sejarah dari masa ke masa, termasuk zaman kita, terkait perjanjian Hudaybiyah dan kaitannya dengan dakwah gitu. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dakwah itu sebetulnya adalah prinsip hidupnya umat Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108.
Jadi di surat Yusuf ayat 108 itu ada ayat yang berbunyi Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani al-ayah. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Yang paling enak menerjemahkan hadhihi sabili yaitu inilah jalanku. Maksudnya inilah prinsip hidupku. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basiratin. Adalah mengajak, menyeru orang kembali kepada Allah ala basiratin. Tapi mengajaknya itu juga tidak sembarangan, ala basiratin. Mengajak manusia kembali ke jalan Allah, tapi juga berdasarkan pada ilmu. Ana wa manitaba'ani gitu. Ini adalah jalan hidupku dan orang-orang yang mengikuti aku. Itu surat Yusuf ayat 108. Sangat jelas bahwa prinsip hidup kita, terutama yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, adalah berdakwah gitu. Sehingga jika kita pinjam istilah orang sekarang ya, DNA-nya pengikut Nabi Muhammad itu ya dakwah gitu. DNA. Kan kadang dikatakan DNA-nya lelaki itu ya bekerja. DNA-nya wanita itu ya apa? Nah, ini DNA-nya umat Nabi Muhammad adalah berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manitaba'ani. Sangat jelas ayatnya, sangat sharih istilahnya. Surat Yusuf ayat 108. Sehingga memang tidak berlebihan jika dikatakan kita ini dai sebelum menjadi yang lain. Kita ini adalah juru dakwah sebelum menjadi yang lain. Istilah aktivis dakwah itu kan muncul ditujukan kepada orang-orang yang aktif dalam berdakwah. Ya sah-sah saja istilah itu. Tapi jangan dilupakan ayat tadi. Artinya sekalipun kita bukan aktivis dakwah, kita juga seorang juru dakwah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tadi ala basiratin. Dakwahnya itu ya berdasarkan ilmu, artinya tidak ngawur, tidak semrawut, tidak asal supaya orang suka aja. Tidak begitu juga. Ala basiratin, ada kata itu, ala basiratin. Ya sebetulnya terkait dakwah itu pembahasannya panjang. Perlu dibahas tentang tema dakwah, perlu dibahas juga tentang sifat-sifat juru dakwahnya, perlu juga dibahas tentang macam-macam objek dakwah, perlu juga dibahas tentang sarana-sarana dakwah gitu. Tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah terutama bagaimana ulama memandang perjanjian Hudaibiyah itu kaitannya dengan dakwah. Dan seperti itu kedudukan dakwah yang sangat besar dalam agama kita itu. Nah, kaitannya dengan hal ini kita sementara tidak melanjutkan keterangan dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Fusur fi Sirati Rasul. Di sini akan kami bacakan pernyataan dari
Syekh Al-Mubarakfuri, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di dalam buku sejarahnya Ar-Rahiq Al-Maktum yang sudah kami sampaikan, buku ini mendapat penghargaan, meraih juara maksudnya dalam perlombaan berkaitan dengan Nabi yang ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan, "Tsumma inna hadhil marhalah allati bada'at ba'da sulhi a'tatil muslimina fursatan kabiratan linasri da'watil islamiyati wa iblaghiha." Artinya, periode dakwah setelah perjanjian Hudaibiyah memberikan kesempatan yang sangat besar bagi umat Islam linasri da'watil islamiyah wa iblaghiha, untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Ini pernyataan beliau nih. Jadi periode setelah perjanjian Hudaibiyah ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi umat Islam untuk menyebarkan dakwah Islam. Ini kesimpulan ini ya benar, karena salah satu isi perjanjian Hudaibiyah adalah sepakat tidak perang selama 10 tahun. Artinya sepakat, baik itu umat Islam atau orang-orang musyrik Mekah, sepakat tidak mengganggu sama sekali satu sama lain. Berarti terjadi interaksi saat itu, selama itu. Setelah perjanjian Hudaibiyah itu terjadi interaksi yang normal gitu antara umat Islam dan orang-orang musyrik Mekah yang selama ini terjadi perang, tapi yang memulai perang bukan umat Islam, tentunya orang-orang musyrik Mekah. Maka ini jelas kesempatan yang sangat besar bagi umat Islam untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa qad tadha'afa nasyatul muslimin fi hadzal majal wa baraza nasyatuhum fi hadzal wajhi ala nasyatihim al-askari. Agenda umat Islam dalam medan dakwah setelah perjanjian Hudaibiyah berlipat-lipat gitu. Agenda dakwahnya berlipat-lipat setelah perjanjian Hudaibiyah. Bahkan dikatakan agenda dakwah umat Islam saat itu lebih menonjol dibandingkan agenda umat Islam dalam kemiliteran. Ala nasyatihim al-askari. Ya, lebih dominan, lebih menonjol dibandingkan dengan agenda kemiliteran. Kenapa dikatakan begini? Karena kan sebelum perjanjian Hudaibiyah ini perang terus itu. Terakhir sebelum ini kan perang Ahzab itu, yang kekalahan menimpa musuh waktu itu. Sebelum perang Ahzab ya perang juga, sebelumnya perang lagi. Nah, dikatakan di sini agenda dakwahnya lebih menonjol dibandingkan dengan agenda yang sifatnya kemiliteran. Nah, kemudian berikutnya Syekh Al-Mubarakfuri memberi contoh gitu. Dia memberi contoh yang dikatakan agenda dakwah umat Islam saat itu berlipat-lipat, lebih menonjol. Beliau mencontohkan pertama nih ya, mengirim surat kepada para pemimpin dan raja dunia saat itu yang berisi ajakan memeluk agama Islam. Ini contoh
dakwah yang masif, besar-besaran, yang lebih menonjol, lebih dominan dibandingkan agenda kemiliteran, yaitu mengirim surat kepada para pemimpin dan raja dunia. Isinya mengajak mereka memeluk agama Islam. Sebelum kita bacakan nanti beberapa contohnya ya, kami bacakan terlebih dahulu komentar dari Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri terkait hal tersebut, ya, terutama dalam hal respondennya ini, surat menyuratnya ini. Walamma arada an yaktuba ila haula'il muluk qila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa wa alaihi khatam. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak menulis surat kepada para raja dunia, ada yang berkata kepada Nabi bahwa para raja tersebut tidak akan membaca surat kecuali yang sudah disestempel. Annahum la yaqra'una kitaban illa wa alaihi khatam. Ini tambahnya ketika dikatakan Nabi hendak menulis surat, itu maksudnya Nabi menyuruh sekretarisnya untuk menulis surat, juru tulisnya. Di antara juru tulisnya tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib, tokoh yang terkenal itu, dan yang lain. Ada yang memberi masukan gitu. Para raja itu punya tradisi, mereka nggak akan membaca surat kecuali yang sudah disestempel. Apa yang Nabi lakukan? Fattakhadha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddah naqashahu Muhammadun Rasulullah wa kana hadan naqshu salah satu astur. Kemudian Nabi membuat cincin dari perak. Nabi membuat cincin dari perak. Yang membuat bukan Nabi. Bahasa seperti ini sudah biasa ya. Maksudnya ya Nabi menyuruh orang yang profesinya membuat cincin supaya membuat cincin dari perak. Itu maksudnya. Pada cincin tersebut ada ukiran tertulis Muhammadun Rasulullahi gitu. Pada cincin tersebut ada ukiran tertulis Muhammadun Rasulullahi, dan kata Syekh Al-Mubarakfuri di sini bahwa ukirannya ini salah satu astur. Ukirannya ini 3 baris gitu. Baris pertama Muhammadun, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah gitu. Muhammadun Rasulullah, satu rangkaian kalimat dipisah jadi 3 baris gitu. Dan ini ada keterangannya di Sahih Bukhari, kata beliau. Dan hadis ini tentang cincin ini sekaligus ini dalam fikih muamalah ini sekaligus menjadi dalil adanya akad istisna itu. Adanya akad istisna, yaitu akad pesan. Ini sebagai pengecualian dari jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang belum dia miliki. Kan ada hadis yang bunyinya kamu jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Apakah itu berlaku mutlak? Tidak. Tinggal akadnya apa? Kalau akadnya istisna ini, akad pesan, ya sah. Namanya pesan suruh buat apa kan saat akad belum ada barangnya. Kan begitu. Pengrajin kayu, ya dia ahli membuat meja, kursi, kusen kan gitu. Kita saat datang ke dia, ya belum ada barangnya. Nah itu namanya akad istisna. Dalilnya ini. Saat Nabi memesan pengrajin cincin supaya membuatkan cincin perak terukir Muhammadun Rasulullah,
dibuat 3 baris, yang kata Muhammad paling bawah, di atasnya Rasul, di atasnya Allah. Itu cincin Rasul yang fungsinya utamanya sekaligus menjadi apa? Stempel. Nah ini komentar Syekh Mubarakfuri sebelum mengutip ya teks-teks surat kepada raja-raja dunia itu. Kenapa tidak dari emas saja? Kan lebih sama-sama logam mulia, emas kan lebih ini. Ya karena di dalam hadis yang lain Nabi itu melarang laki-laki menggunakan cincin atau perhiasan terbuat dari emas itu. Tapi kalau memiliki cincin emas gimana? Ya tidak apa-apa, yang penting nggak dipakai. Misalnya dia dihadiahi siapa ya, tidak apa-apa gitu, dia simpan. Yang penting tidak dipakai. Karena terbukti melalui lisan Nabi maupun sikap Nabi, Nabi tidak suka kepada laki-laki yang memakai cincin emas waktu itu. Sehingga perak yang dipilih. Kemudian di sini Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan ada 7 ya. 7 sebagian para raja, sebagian ya pemimpin. Nah dari 7 ini mungkin nanti kita bahas sebagiannya, entah 2 atau 3 itu. 8. Kita cek lagi. Oh ya 8 di sini. Ada 8 tokoh dunia yang disurati Nabi itu. Dikatakan di sini bahwa pengiriman surat ini terjadi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah, sebelum terjadi peristiwa perang Khaybar. Nah inilah kenapa kita tidak melanjutkan dari kitabnya Ibnu Katsir sementara, karena Ibnu Katsir setelah membahas Hudaybiyah itu langsung membahas perang Khaybar ini. Sebetulnya sebelum perang Khaybar ada peristiwa ini gitu. Tapi Ibnu Katsir tidak menyantumkannya. Nah itu tahun kejadiannya, pengiriman surat bulan Muharram tahun 7 Hijriah, yang mana Hudaybiyah kan tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah, akhir itu. Berarti akhir tahun ke-6 itu perjanjian Hudaybiyah, awal tahun ke-7 surat menyurat. Nah sehingga ini contoh salah satu sarana dakwah kalau bisa dikatakan begitu, yaitu dakwah menggunakan koresponden, itu surat menyurat. Dan dalam perkembangannya para ulama pun juga menggunakannya, para pemimpin umat Islam dari zaman ke zaman juga memanfaatkannya. Ya ada kelebihan dakwah melalui tulisan seperti ini dibandingkan dakwah secara lisan. Kalau secara lisan kan harus ini apa, ada menahan apa emosi juga mungkin. Tapi kalau surat menyurat gini, itu kelebihannya sih. Dan yang membaca bisa lebih apa, punya waktu banyak berpikir gitu. Ya pokoknya kaitannya dengan dakwah itu sarana yang diperbolehkan dipakai saja kan gitu. Yang pertama, Alkitabu ilan Najasyi Malikul Habasyah. Malikil Habasyah. Surat kepada Raja Habasyah yang dikenal dengan istilah Najasyi. Najasyi itu bukan namanya.
Tapi itu istilah untuk sebutan raja mereka. Maka di sini Syekh Mubarakfuri mengatakan wahad dan Najasyi ismuhu Ashamah bin al-Abjar. Nama asli Najasyi ini adalah Ashamah. Nah, singkatnya ya, terkait surat untuk Najasyi ini terjadi perbedaan pendapat ulama kapan dikirimnya surat ini. Satu pendapat menyatakan ya seperti yang kita bahas ini, setelah Hudaybiyah tahun ke-7. Tapi sebagian pendapat mengatakan ini surat dikirim itu jauh sebelum ini, bahkan sebelum hijrah, yang dulu sudah kita bahas itu. Saat kita membahas adanya umat Islam yang hijrah ke Habasyah, kan begitu. Nah, waktu itu umat Islam yang hijrah sambil bawa surat ini. Sehingga ada perbedaan terkait waktu ngirim suratnya kapan gitu. Tapi itu tidak begitu penting. Yang pasti sudah dipastikan secara riwayat kevalitan sampainya surat ini kepada Raja Habasyah tersebut. Cuma waktunya aja. Isi suratnya berdasarkan riwayat Al-Baihaqi, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah ilan Najasyi al-Asham azimil Habasyah, salamun ala manittaba al-huda wa amana billah wa rasulihi wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattakhid sahibahu wala waladan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ad'uka bi ayatil Islam wa fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, ini surat dari Muhammad utusan Allah kepada Najasyi. Kalau kita lihat teks ya, kita lihat teks Arabnya nih. Hadza kitabun gitu. Kita yang sudah belajar bahasa Arab pasti taunya terjemah kitabun itu ya buku. Hadza kitabun min Muhammad. Tapi apakah ini buku? Tidak, ini surat. Nah, maka sebetulnya istilah Arab dari surat itu ya kitab gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman ya, kitab ini istilah Arab untuk menyebut buku. Surat pada akhirnya ada istilah baru lagi, yaitu risalatun. Risalah itu surat, yaitu gejala bahasa itu. Nah, itu tidak masalah, karena sebetulnya kitab itu kan bisa diartikan tulisan juga sebetulnya. Ya, tapi seperti itulah yang namanya gejala bahasa. Nah, ada juga penyerapan bahasa dan itu biasa. Ya, karena dasar dari semua ini ya firman Allah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu menciptakan kita berbeda-beda suku dan berbeda-beda bangsa, otomatis berbeda-beda bahasa, bukan untuk merendahkan yang lain, bukan untuk merasa lebih tinggi, tapi li ta'arafu, untuk saling mengenal, saling mengakui kelebihan masing-masing, bahkan saling mengambil faedah dari yang lain, termasuk dari sisi bahasa. Itu tidak masalah. Kemudian salamun ala manittaba'al huda, keselamatan akan diperoleh orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billah wa rasulihi, dan keselamatan juga akan diperoleh orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, serta syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Keselamatan juga akan diperoleh orang yang bersaksi bahwa hanya Allah yang boleh disembah,
Tidak ada sekutu bagi Allah. Lam yattakhid sahibatan, ini sepertinya wala waladan. Yang mana Allah itu tidak memiliki pasangan, dalam arti tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Nah ini, kalimat ini kan mulai menjurus kepada keyakinan yang diyakini oleh Ashamah atau yang disebut dengan Najasyi, karena dia beragama Nasrani. Ya, ada sisipan kalimat ini, lam yattakhid sahibatan wala waladan. Allah itu tidak mempunyai pasangan hidup dan tidak mempunyai anak. Karena salah satu keyakinan mereka kan ada yang namanya anak Tuhan, yaitu Isa. Kan begitu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ad'uka bidi ayatil Islam. Aku menyeru kamu, aku mengajak kamu dengan seruan Islam. Mulai masuk ajakannya di sini. Fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam. Sesungguhnya aku ini utusan Allah, masuk Islamlah kamu, taslam, kamu pasti akan selamat. Itu ya, memang terang-terangan. Nah berikutnya di surat itu Nabi mengutip beberapa ayat di surat Ali Imran yang berbunyi ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ya, salah satu ahli kitab adalah Nasrani. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama, satu prinsip yang sama. Bainana wa bainakum, antara kita dan antara kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yaitu kita hanya menyembah kepada Allah, yaitu kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu kita tidak boleh menjadikan yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Ini yang dikatakan ayat tersebut sebagai kalimatin sawa, satu prinsip yang sebetulnya sama, yaitu hanya Allah yang boleh disembah gitu. Sama dalam arti apa? Dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir sama dalam hal ini, yaitu dalam hal tauhid yang mungkin dari sisi cara ibadah beda, tapi ini sama. Ini kalimatin sawa. Nah ini contoh ya, kalimat yang tepat ketika akan mengajak orang itu kita cari satu prinsip yang sama gitu. Tapi prinsip yang benar ya, yang masih otentik, masih asli gitu. Ya sama. Termasuk yang sama berkaitan dengan adanya akhirat itu sama. Antara kita dengan ahli kitab itu sama. Mereka yakin setelah kehidupan di dunia ada kehidupan lagi. Mereka ya yakin ada surga, ada neraka. Nah ini yang dimaksud kalimatin sawa. Lalu setelah mengutip surat Ali Imran tersebut ayat 64, Nabi mengakhiri kalimat suratnya, fa in abaita fa alaika itsmun nasara min qaumika. Jika kamu enggan, abaita maksudnya enggan itu kamu tidak mau menerima ajakan ini, kamu alaika ismun nasara min qaumika, kamu menanggung dosa orang-orang Nasrani dari kaum kamu gitu. Nah ini isi suratnya. Kalau kamu tidak mau menerima ajakan ini, kamu menanggung dosa kaum Nasrani dari masyarakatmu gitu. Ini kata menanggung dosa ya. Bukankah ini bertolak belakang dengan firman Allah misalnya alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa setiap orang itu hanya akan menanggung dosa dari perbuatannya sendiri.
Ya, yang dimaksud Nabi dalam suratnya ini bukan bertentangan dengan ayat tersebut. Menanggung dosa yang ada dalam surat ini maksudnya karena posisi Najasyi sebagai orang yang paling dihormati. Kalau dia keliru, kekeliruannya akan diikuti orang. Nah dari situ yang pada akhirnya itu tidak menanggung dosa orang lain, ya dosanya sendiri, cuman dosanya itu model kolektif gitu, karena dia pemimpin. Nah jadi pada akhirnya tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan posisimu itu sebagai seorang raja. Kalau kamu tetap ya tidak meyakini yang benar, otomatis rakyatmu itu akan meyakini seperti yang kamu yakini. Nah di situ letak besarnya dosa seorang yang berstatus pemimpin dibandingkan dosanya orang yang berstatus bukan pemimpin gitu. Nah sehingga fa'alaika ismun nasara min qaumika ini hanya istilahnya pembahasaan aja. Seolah-olah kamu menanggung dosa kaum Nasrani dari rakyatmu. Seolah-olah. Karena posisimu sebagai pemimpin. Pemimpin itu ucapannya, perbuatannya itu akan diikuti. Itu bahayanya. Pemimpin dan yang semisalnya. Tokoh yang ditokohkan, public figure, semacam itu. Kalau dia baik, ya kebaikannya akan diikuti, pahalanya pun juga berlipat-lipat juga, gitu. Nah, ini yang dimaksud. Nah, berikutnya Syekh Mubarakfuri membahas perbedaan yang kami singgung tadi, kapan surat ini dikirim, apa betul tahun ke-6 7 Hijriah atau sebelum itu. Tapi kita lewati ya. Berikutnya langsung bagaimana tanggapan Raja Najasyi yang nama aslinya Ashamah ini terhadap surat tersebut ya. Dikatakan di sini walamma balagha Amr bin Umayyah ad-Damri kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi akhadahu Najasyi wa wada'ahu ala ainihi. Raja Najasyi begitu mendapat surat dari Nabi melalui utusan Nabi ya. Dia meletakkan surat tersebut ala ainihi. Meletakkan surat tersebut di depan matanya gitu. Ini maksudnya dia sangat menghargai surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala an saririhi alal ardi. Lalu Raja Najasyi turun dari singgasananya, turun. Wa aslama ala yadi Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia menyatakan masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib yang jika kita ingat saat kita membahas Sirah Nabawiyah awal-awal dulu, Ja'far ini yang memimpin rombongan umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, tempatnya Raja Najasyi. Raja Najasyi sejak awal memang baik, tipe raja yang sabar, yang bijaksana, yang baik. Ini Najasyi ini. Nah, rombongan umat Islam dipimpin Ja'far bin Abi Thalib. Nah, dikatakan Raja Najasyi meletakkan suratnya Nabi di atas di depan mukanya, depan matanya, dan dia turun dari singgasananya masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Wa kataba ila Nabi bidzalika wa hunaka nasuhu. Bahkan dia membalas surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Surat balasannya ditulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim ila Muhammadin Rasulillah minan najasi ashamah salamun alaika ya nabiyallah minallahi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad utusan Allah dari Najasi yang nama aslinya Ashamah. Salamun alaika, semoga keselamatan kamu peroleh wahai Nabi Allah yang datang dari Allah, dan semoga rahmat Allah serta keberkahan Allah juga kamu peroleh. Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allah yang tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Dia. Amma ba'du. Ini bisa jadi beliau menyuruh penerjemahnya yang menulis, ya, karena teks di sini jelas teks Arab di sini. Faqad balagoni, kita buka ya Rasulullah, telah sampai kepadaku suratmu wahai Rasulullah, fima dzakarta min amri Isa, tentang apa yang kamu sebutkan terkait Isa. Ya, jadi kalau melihat teks surat Nabi yang lain, versi riwayat yang lain, memang di situ ada beliau menyinggung Nabi Isa, walaupun yang kita bacakan tadi tidak ada riwayat Al-Baihaqi tadi, tapi di riwayat yang lain ada. Fawarabbi sama'i wal ardi inna Isa la yazidu ala ma dzakarta tufruqa. Artinya, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh Isa yang kamu sebutkan dalam suratmu itu ya memang seperti itu, bahwa Isa itu bukan Tuhan, Isa juga bukan anak Tuhan, Isa hanya utusan Tuhan. Innahu kama qulta, Isa itu ya seperti yang engkau sebutkan. Waqad arafna ma bu'ista bihi ilaina, kami juga sudah tahu sebetulnya ajaran yang kamu diutus oleh Allah menyampaikannya kepada kita semua. Waqad qaraina ibna ammika wa ashabaka fa asyhadu annaka rasulullah shadiqan musaddiqa wa qad bayatuka wa bayatu ibna ammika wa aslamtu ala yadaihi lillahi rabbil alamin. Artinya, kami telah menjamu dan menyambut dengan baik anak pamanmu. Anak pamanmu yang maksudnya tadi Ja'far bin Abi Thalib, itu kan anak dari pamannya Nabi atau sepupunya Nabi, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kata Raja Najasyi dalam suratnya, kami sudah menyambut baik ya sepupu kamu dan juga sahabat-sahabatnya umat Islam lain. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, shadiqan musaddiqa, utusan Allah yang benar dan membenarkan. Waqad bayatuka, aku juga sekaligus membaiat kamu. Membaiat kamu maksudnya ya janji setia untuk selalu membela kamu. Wa bayatu ibna ammika, aku juga membaiat sepupumu ini, maksudnya Ja'far tadi. Wa aslamtu ala yadaihi lillahi rabbil alamin, dan aku telah masuk Islam di hadapannya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan ini salah satu riwayat surat balasan dari Najasyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terakhir Syekh Mubarakfuri mengatakan wa tuwfiyan Najasyi hadza fi Rajab sanata tis'in minal hijrah ba'da Tabuk. Najasyi wafat bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah setelah peristiwa perang Tabuk. Wafat tahun 9 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi wafat. Wa na'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi. Lalu Nabi mengumumkan kematian Najasyi di hari kematiannya. Mengumumkan. Nah, ini dulu kita sudah bahas hadis tentang ini saat kita membahas kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz. Ini dalil dibolehkannya mengumumkan berita kematian.
Karena Nabi mempraktekkan sendiri, mengumumkan berita kematian Raja Najasyi. Sehingga kalau ada fatwa atau ceramah atau tulisan yang melarang mengumumkan kematian, itu yang dilarang lebih kepada isinya, kalimat pengumuman kematiannya. Kalau berlebihan ya memang dilarang. Kalau sekedar telah meninggal dunia, nama jam sekian dan akan dikubur jam sekian, sah itu. Itu sah sebagai pengumuman yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian wasalla alaihi sholatal ghaib. Nabi saat itu menyolati jenazahnya dengan sholat ghaib. Ini sekaligus menjadi dalil yang namanya sholat ghaib. Ini juga sudah kita bahas dulu. Tapi sedikit mengulang, ada perbedaan memang di kalangan ahli fikih. Apakah dianjurkan sholat ghaib bagi jenazah yang sudah disolati umat Islam di kampungnya atau di wilayahnya? Apakah masih dianjurkan? Perbedaannya itu aja. Karena jika melihat kejadian ini, Najasyi memang diketahui saat itu tidak ada satupun yang menyolatinya. Karena dia satu-satunya yang memeluk agama Islam, yang lain masih beragama Nasrani. Sehingga jangan heran jika ada ulama yang mengatakan dianjurkannya sholat gaib jika jenazah tersebut di wilayahnya belum ada yang menyolati. Tapi Imam Nawawi tetap membolehkan, boleh saja. Memang tidak dianjurkan tapi boleh menyolati sholat gaib jenazah yang di kampungnya sana sudah disolati. Karena saat itu Nabi juga tidak mempersyaratkan apa-apa. Kan begitu. Nabi tidak mengatakan saat itu karena dia belum ada yang menyolati, kita solati. Nabi gak gitu. Nabi mengumumkan kematian, mengajak para sahabat, ya sholat jenazah gitu. Nah ini diistilahkan sholat gaib. Dan ini ada di Sahih Muslim, seperti yang sudah kita bahas itu. Sehingga boleh saja, mubah, dalam arti tidak salah kalau kita menyolati sholat gaib walaupun dia di kampungnya sudah disolati. Kemudian sampai di sini ya. Nah, riwayat sahih tentang pernyataan Islam Najasyi ini penting. Karena tersebar ya, walaupun tidak begitu masif gitu, bahwa Najasyi ini tidak memeluk agama Islam gitu. Sehingga disimpulkanlah bahwa masih ada istilahnya agama atau kitab Injil yang asli gitu. Sehingga disimpulkanlah tidak perlu mengimani Nabi Muhammad, tidak perlu mengimani Al-Quran untuk menjadi ahli surga gitu. Buktinya Najasyi. Kita katakan Najasyi memeluk agama Islam, meninggalkan agama sebelumnya yaitu Nasrani gitu. Kan begitu. Nah berikutnya surat kepada Raja Mesir ya. Tapi berhubung terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini. Nanti berikutnya surat kepada Raja Persia, berikutnya kepada Raja Romawi dan seterusnya, ada 8 di sini. Ya dari sekian tokoh dunia yang disurati, tanggapan yang paling buruk itu dari Persia, itu Raja Persia. Yang sampai saat itu Nabi mendoakan juga semoga Allah mencerai beraikan kerajaannya, dan betul gitu. Itulah yang terjadi. Beda lagi dengan tanggapan Raja Romawi. Dia sih tidak memeluk agama Islam, tapi sangat memuliakan surat Nabi. Itu perbedaannya. Ya,
sampai di sini pembahasan kita ya, karena terbatasnya waktu. Seperti biasa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Iya. Ya, artinya jika dikaitkan dengan fikih misalnya, bahwa misalnya wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran itu ya, kaitannya dengan itu misalnya ya. Nah, ini kan non muslim berarti saat itu kan gitu ya. Ya, jawabannya otomatis yang dipegang oleh ashamah atau diistilahkan najasi itu bukan mushaf tapi itu surat. Nah, itu. Yang ada dalam fikih, misalnya tadi wanita datang bulan tidak boleh memegang ataupun membaca Al-Quran karena dia posisinya hadas besar gitu ya. Itu jika yang dipegang itu mushaf Al-Quran. Nah maka kalau Al-Quran itu adalah aplikasi gitu ya, yang ada dalam HP, maka hukumnya itu dia pegang HP, bukan pegang mushaf gitu. Nah itu, sehingga yang dipegang najasnya tadi itu surat itu. Surat di dalamnya ada kutipan ayat. Dan seperti itu memang bukan mushaf secara istilah. Jadi mushaf itu ya betul-betul Al-Quran full itu. Sampai yang buku tafsir itu ya. Itu kan jadi pembahasan ulama juga. Itu mushaf atau bukan tuh. Ya pada akhirnya muncul pendapat, dilihat aja yang dominan. Kalau dominan tulisan tafsirnya, ya berarti itu bukan mushaf. Sehingga tidak masalah gitu kita batal wudhunya baca Al-Quran melalui buku tafsir atau melalui HP kan gitu. Kan begitu. Dan sehingga yang dipegang Raja Najasyi itu surat. Secara hukum bukan mushaf tapi kertas yang itu posisinya adalah surat. Nah, itu. Nah, perkara membaca ayat ya, di dalam riwayat tadi tidak ada kejelasan sih apakah Najasyi itu membaca ayatnya atau tidak. Kalau pegang kan pegang dia tadi. Bisa aja yang baca penerjemahnya kan bisa. Oh kalau penerjemahnya misalnya non muslim misalnya, ya tidak masalah gitu, tidak masalah. Yang kita ketahui karena itu surat gitu ya, maka ini masuknya non muslim yang membaca surat, bukan membaca mushaf itu. Nah, itu jawabannya tuh. Ada juga tuh ya dalam fikih dilarang membawa mushaf ke negeri kafir gitu. Dilarang membawa mushaf ke negeri kafir. Itu bahasanya ya mushaf juga. Kenapa? Karena dikhawatirkan mushafnya nanti dilecehkan gitu. Dan mushaf ya utuh gitu, utuh maksudnya. Ya, ada pertanyaan lainnya? Ditambah lagi, jika memang surat ini sampai kepada beliau sebelum hijrah, jelas saat itu belum ada yang namanya mushaf.
Karena ayat Al-Quran turun bertahap. Pembukuan Al-Quran jadi satu mushaf istilahnya itu ya. Itu dimulai di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Nabi masih hidup, ayat-ayat Al-Quran lebih banyak dihafal. Sebagian inisiatif menulis dan Nabi biarkan. Tapi menulisnya itu tidak lengkap jadi satu mushaf gitu enggak. Itu ketika Nabi masih hidup. Ya karena tadi masih banyak penghafal Al-Quran, juga Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Di zaman Abu Bakar baru dibukukan. Lah di zaman Utsman apa? Memilih salah satu versi Arab Al-Quran istilahnya gitu. Ya, karena Nabi juga pernah mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab jelas, tapi ada 7 logat, di antaranya versi Arab suku Quraisy. Nah di zaman Utsman bin Affan yang dilakukan adalah memilih dan menetapkan Al-Quran versi bahasa Arab suku Quraisy. Yang di zaman Abu Bakar ada versi Arab Quraisy, ada yang lain. Tapi pertama kali mushaf dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu tambahan aja. Ya silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Ya, dengan beberapa pemaparan tadi, sangat jelas bahwa perjanjian Hudaibiyah itu memang seperti gerbang ya, yang membuka lebar jalan dakwah umat Islam saat itu. Sekalipun poin-poin kesepakatan yang lain sekilas merugikan umat Islam gitu. Ada komentar menarik ya, kita bacakan sebagai penutup. Ini dari Dr. Ali Muhammad As-Solabi di dalam buku Sirah Nabawiyahnya. Dr. Ali As-Solabi mengatakan begini. Laqad ayqana sahabah al-kiram anna dakwah qad dakhalat fi turin jadid. Para sahabat Nabi setelah perjanjian Hudaibiyah itu mereka meyakini dakwah Islam sudah memasuki era baru. Dakwah Islam setelah perjanjian Hudaibiyah memasuki era baru. Wa fathin akid, dan mereka meyakini juga mereka sudah memasuki era kemenangan yang nyata gitu. Wa afaqin ausa. Mereka juga meyakini dakwah Islam saat itu sudah memasuki era yang lebih luas lagi ke penjuru dunia. Lalu berikutnya yang menarik di sini. Wa anna min tabi'ati hadaddin, min tabi'ati hadaddin. Tabiat agama Islam itu adalah, ini tabiat ini. Beliau membahasakan tabiat. Tabiat itu ya seperti sifat. Sifat agama Islam itu adalah anyan muwa wa ya'isha fi ajwa isalmi wal amni aksar minhu waqtal harbi. Artinya, tabiat agama Islam ini dia akan tumbuh dan hidup di suasana damai dan aman lebih banyak dibandingkan dalam suasana perang itu. Ini kesimpulan Dr. Ali
Sholabi. Tabiat agama Islam seperti itu. Dia akan tumbuh dan berkembang lebih besar, lebih banyak dalam suasana aman dan damai. Bisa berkembang tapi sedikit dalam suasana perang. Nah, maka sebetulnya kondisi aman itu adalah kondisi yang sangat menguntungkan bagi umat Islam untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi kita semakin tahu kenapa Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah yang salah satu poinnya sepakat tidak perang selama 10 tahun, kondisi aman. Nah, berikutnya beliau mengutip di sini pernyataan Imam Az-Zuhri. Kalau ini ulama zaman dulu ya. Imam Az-Zuhri juga mengomentari Hudaybiyah nih. Fama futiha fil Islam fathun qablahu kana a'dhu minhu. Belum pernah sebelum perjanjian Hudaybiyah Islam mendapatkan kemenangan yang lebih besar darinya gitu. Kalimat pertama nih. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, agama Islam belum pernah mendapatkan kemenangan yang sebesar ini. Innama kanal qitalu haitsu iltaqon nas. Karena sebelum perjanjian Hudaybiyah itu yang ada hanya perang dan perang gitu. Falamma kanatil hudnah wa wada'atil harb wa budi'atil harbu wa aminan nas ba'duhum ba'da wal taqau fatafawadu fil hadis wal munaza'ah. Setelah disepakati perjanjian Hudaybiyah, perang tidak terjadi lagi, manusia satu sama lain merasa aman gitu ya. Satu sama lain merasa aman. Baik yang orang musyrik maupun orang Islam. Fatafawadu fil hadis wal munaza'ah. Saat itu terjadilah dialog, bahkan perdebatan. Falam yukallim ahadun bil Islam yaqil syai'an illa dakhala fihi. Tidak ada seorang pun yang membahas Islam dengan akal sehat gitu, kecuali dia masuk ke dalam agama Islam tersebut. Itu yang terjadi saat itu. Terjadi dialog dan bahkan perdebatan. Setiap bahas Islam asalkan yaqil syai'an itu. Asalkan dengan akal yang sehat, yang waras itu. Wa qad dakhala fi taini kasanataini misla makana fil Islam qabla dzalika au aksar. Di dalam 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, jumlah orang yang masuk ke dalam agama Islam itu hampir sama seperti sebelum perjanjian atau aksar. Atau mungkin saja malah lebih banyak sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini kesimpulan dari Imam Az-Zuhri. Ya, bukti gampangnya begini. Nanti setelah ini kan ada peristiwa umroh qadha itu ya. Mengqadha umroh yang gagal yang kita ceritakan tadi. Kan dikodok tahun depan tuh, salah satu isi perjanjiannya kan itu, umat Islam boleh umroh tapi tahun depan. Nah ternyata saat tahun depan itu umrohnya semakin banyak jumlah orang Islam. Ditambah peristiwa berikutnya Fathu Mekah di tahun ke-8. Dikatakan oleh Ibnu Hisham, ahli sejarah, beliau mengomentari pernyataan Imam Az-Zuhri tadi, bahwa anna Rasulullah kharaja ilal Hudaybiyah fi 1400. Saat perjanjian Hudaybiyah, umat Islam yang bersama Nabi itu 1400. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 1400. Tsumma kharaja fi amil fathi ba'da dzalik bi sanatain fi asyrati alaf gitu. Tapi 2 tahun setelah itu, pada peristiwa Fathu Mekah, kita belum bahas ini, Nabi membawa pasukan sejumlah 10.000 gitu. 10.000. Dan itu valid ya, sahih. Awalnya 1400-an. 2 tahun berikutnya jadi 10.000 gitu loh. Maksudnya gitu. Kan berlipat-lipat berarti.
2 tahun saja. Tapi dengan dakwah yang sangat masif tadi. Nabi sendiri mengirimi surat para raja. Para sahabat sendiri mereka berdialog dan berdebat bahkan. Nah ini 2 tahun hasilnya seperti itu. Karena tadi kata beliau, memang tabiat agama Islam ini akan tumbuh dan berkembang dan hidup di suasana yang aman dan damai. Ya ini tambahnya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.